Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radita Ria Sistianti dengan NIM 1914381 dari jurusan Asuransi Syariah kelas C semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuis pada mata kuliah Aktuaria yang diampu oleh dosen Ibu Yani Agus Priyani. Baik, langsung saja pada soal yang pertama. Landasan hukum asuransi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, yang mana telah menggantikan peraturan sebelumnya, yakni pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Lalu yang kedua diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD pasal 246. Lalu pengertian asuransi sendiri adalah suatu perjanjian antara pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi dengan pihak tertanggung yaitu peserta asuransi, di mana seorang tertanggung ini diwajibkan membayar sejumlah premi sebagai penggantian atas risiko kerugian yang mungkin akan terjadi karena suatu peristiwa yang tidak terduga. Asuransi umum adalah asuransi yang memberikan manfaat berupa ganti rugi kepada pihak tertanggung jika terjadi kerusakan, kerugian maupun kehilangan pada harta benda. Adapun macam-macam asuransi umum, yang pertama asuransi harta benda merupakan produk asuransi yang memberikan jaminan terhadap kerusakan ataupun kerugian harta benda yang diakibatkan oleh bencana alam, kebakaran ataupun kerusuhan yang diakibatkan oleh kejadian yang tidak terduga. Yang kedua, itu ada asuransi kendaraan bermotor, merupakan produk asuransi yang memberikan manfaat perlindungan jika terjadi kerusakan maupun kehilangan pada kendaraan motor maupun mobil. Yang ketiga, ada asuransi perjalanan, merupakan produk asuransi yang memberikan manfaat perlindungan ketika kita sedang berpergian sampai kita pulang kembali. Lalu yang keempat, ada asuransi kredit dan jaminan, merupakan asuransi yang memberikan perlindungan atas risiko kegagalan debitur dalam melunasi fasilitas kredit kepada bank atau kreditur akibat meninggal dunia, sehingga perusahaan asuransi kredit ini wajib melunasi pinjaman tertanggung. Yang kelima, ada asuransi pengangkutan, merupakan asuransi yang memberikan proteksi perlindungan terhadap barang yang diangkut baik melalui darat, laut maupun udara. Yang keenam, ada asuransi tanggung gugat, merupakan asuransi yang menjamin perlindungan kepada tertanggung terhadap risiko yang ditimbulkan karena adanya tuntutan dari pihak lain. Lalu yang ketujuh, ada asuransi aneka, merupakan asuransi yang menjamin atas kehilangan uang tertanggung yang selama ini disimpan dalam brankas ataupun tempat penyimpanan uang lainnya selama dalam pengiriman dari satu tempat ke tempat lain. Yang kedelapan, ada asuransi rekayasa, yaitu asuransi yang memberikan manfaat perlindungan terhadap alat-alat konstruksi dan barang-barang teknikal lainnya saat melangsungkan proyek pembangunan. Yang kesembilan, ada asuransi pesawat terbang dan satelit, yaitu asuransi yang memberikan jaminan ganti rugi terhadap risiko kerusakan atau kerugian pada pesawat terbang selama periode asuransi berlangsung. Lalu yang ke-10, ada asuransi energi, yaitu asuransi yang memberikan jaminan untuk segala risiko yang berkaitan dengan pengeboran, pengolahan minyak dan gas maupun pada sektor energi panas bumi, listrik dan lain sebagainya. Kendala asuransi syariah di Indonesia itu yang pertama sumber daya manusia, yang kedua permodalan, yang ketiga dukungan pemerintah yang belum memadai, yang keempat rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai asuransi syariah, dan yang kelima kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk asuransi syariah. Adapun strategi yang perlu dilakukan, yang pertama strategi pemasaran yang lebih digencarkan lagi, yang kedua meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia yang memahami prinsip syariah Islam dalam bidang asuransi syariah. Yang ketiga, diperlukan dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah, ulama, akademisi maupun masyarakat. Dan yang keempat, upaya sosialisasi yang lebih baik lagi sampai masyarakat benar-benar paham apa itu asuransi syariah. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.